Halo Sobat Kelana, pada video ini kita menjelajah ujung timur Pulau Jawa untuk menapak tilas Pura Petirtaan yang juga simbol kerukunan antar umat beragama, yaitu Pura Beji Anantaboga. Banyuwangi, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini sudah tidak diragukan lagi potensi wisatanya. Kabupaten yang berjuluk The Sunrise of Java ini memiliki beragam destinasi wisata, mulai dari wisata alam seperti Taman Nasional Alas Purwo maupun Kawah Ijen, wisata budaya seperti Kampung Osing, wisata agro yang juga sekaligus wisata sejarah di Dusun Kakao, wisata kuliner seperti seafood Kampung Bandar, hingga wisata religi seperti Pura Beji Anantaboga di lereng selatan Gunung Raung. Pura Beji Anantaboga, sebuah kompleks pura yang lokasinya berada di rimbunan hutan pinus di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pura Beji Anantaboga merupakan kompleks pura dan petirtaan di lereng Gunung Raung yang menempati wilayah perhutane KPH Banyuwangi Barat seluas 3 hektar. Untuk menuju Pura Beji Anantaboga, Sobat Kelana dapat menggunakan rute utama jalan nasional yang menghubungkan Banyuwangi dan Jember. Pura Beji Anantaboga ini dari pusat Kabupaten Banyuwangi berjarak sekitar 52 km, sementara dari pusat Kabupaten Jember berjarak sekitar 69 km, yang dari keduanya dapat ditempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam berkendara. Tempat wisata yang satu ini merupakan sebuah hutan yang di dalamnya terdapat rumah ibadah untuk 6 agama yang berbeda. Karena keragaman tempat ibadah itulah, hutan Pura Beji Anantaboga menjadi simbol toleransi di Banyuwangi. Tempat ibadah ini dibangun menyatu dengan lingkungan alam sekitar, yaitu hutan pinus dan bebatuan yang membentuk gumuk batu. Pura Beji Anantaboga merupakan bukan tempat wisata biasa. Tempat ini memang sakral. Lokasi yang sekarang menjadi Pura Beji Anantaboga dulunya merupakan hutan dengan anugerah mata air yang sangat melimpah. Sedari dulu, tempat ini kerap dijadikan sembahyang oleh umat Hindu dari Bali. Pura Beji Anantaboga diambil dari salah satu nama Sang Hyang Nagatiga, yaitu Sang Hyang Anantaboga yang melambangkan bumi. Bersama Sang Hyang Basuki yang melambangkan air dan Sang Hyang Taksaka yang melambangkan udara, di mana ketiganya diyakini membentuk Pulau Bali. Pura Beji Anantaboga merupakan salah satu situs resi Markandeya yang terbentang dari Gumuk Payung hingga Gumuk Kancil. Keunikan dari Pura Beji Anantaboga adalah bergabungnya Padmasana dengan Lembu Nandini atau biasa disebut Padmasana Nandini sebagai simbol dari Purusa dan Pradana yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Padmasana dan Lembu Nandini ini dibangun di atas gumuk batu dan menjadi ikon umat Hindu di Jawa Timur.
Area lokasi Pura Beji Anantaboga memiliki 15 mata air sehingga oleh masyarakat sekitar disebut Pancur Sewu, dan 7 diantaranya berlokasi di sebelah barat. Salah satu mata air di sebelah barat mengeluarkan air yang meluap sehingga disebut Tirta Mumbul dan telah dibangun pelinggi serta dijadikan sebagai tempat petirtaan. Dari puluhan mata air di Pura Beji Anantaboga, terdapat 3 yang dianggap keramat, yaitu sumber air Dewi Gangga, sumber air Bedawang Nala, dan sumber air Dewi Uma. Keunikan dari kompleks Pura Beji Anantaboga ini adalah di lokasi ini tidak hanya didirikan bangunan tempat ibadah bagi umat Hindu, tetapi juga terdapat bangunan-bangunan tempat ibadah bagi umat dari agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Bagi umat Hindu, kompleks Pura Beji Anantaboga merupakan lokasi wisata religi utama karena diyakini di tempat inilah terdapat petirasan Resi Markandeya. Beberapa situs sakral umat Hindu diantaranya adalah Padmasana Nandini yang dibangun pada lokasi tertinggi di area Pura Beji Anantaboga. Karena terletak pada elevasi tanah tertinggi, sehingga untuk mencapainya harus menaiki anak-anak tangga. Bangunan Padmasana Nandini terdiri atas sebuah Padmasana berukuran besar dengan arca lembu Nandini di bagian kakinya. Di selatan gubuk Padmasana ini, pada elevasi tanah yang lebih rendah, terdapat pohon beringin yang menaungi pelinggi Siwa Buddha. Pelinggi Siwa Buddha berlokasi di bawah pohon beringin tua besar yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Bagian bawah pohon beringin berbentuk roda yang bisa dimasuki satu orang untuk bermeditasi. Karena banyaknya umat yang bermeditasi di tempat ini, pada area ini telah dibangun balai wantilan yang mengakomodir kebutuhan umat yang bersembahyang. Kemudian terdapat petirtaan dan pelinggi Dewi Gangga yang merupakan 3 buah mata air di bawah gubuk Padmasana Nandini. Lokasi ini sering digunakan sebagai tempat upacara mendak tirta dan ruatan oleh umat Hindu, serta juga digunakan sebagai tempat upacara oleh umat Kejawen. Lalu terdapat Gumuk Bedawang Nala, Gumuk Ganesha, dan Campuhan 3. Gumuk Bedawang Nala merupakan sebuah gumuk batu dengan tumpukan menyerupai kura-kura raksasa. Di sebelah tumpukan batu tersebut terdapat tempat duduk batu untuk semedi. Umat Hindu meyakini di titik inilah tempat Resi Markandeya bersemedi. Di bawah Gumuk Bedawang Nala terdapat mata air yang bergabung dengan mata air yang lain, yaitu mata air yang keluar dari bawah pohon beringin dan mata air di depan Gumuk Ganesha. Lokasi menyatunya ketiga aliran mata air itu disebut Campuhan 3. Semenjak menjadi lokasi tempat ibadah bagi beberapa agama, lokasi Gumuk Ganesha kemudian dipindahkan di depan petirtaan lain yang digunakan sebagai tempat pembersihan sebelum beribadah oleh umat Hindu. Selain bangunan peribadatan bagi umat Hindu, di kompleks Pura Beji Anantaboga juga terdapat bangunan-bangunan peribadatan bagi umat agama lain, yaitu diantaranya bangunan peribadatan bagi umat Buddha dan Konghucu berupa altar bagi lupang Buddha dan patung Dewi Kuan Yin. Altar ini sebelumnya berada di sekitar pohon beringin besar, sebelum kemudian dipindahkan di salah satu petirtaan Beji Anantaboga. Pada tahun 2014, seorang warga Bali menyumbang pembangunan patung Dewi Kuan Im yang sebelumnya berada di sekitar pohon beringin besar. Pembangunan berlanjut hingga tahun 2015 sebelum tempat peribadatan agama lain dibangun.
Bagi umat Islam yang ingin beribadah pun dibangunkan sebuah surau kecil di dekat pintu masuk Beji Anantaboga, persis di bawah petirtaan Dewi Gangga dan Dewi Kuan Im. Bagi umat Katolik, lokasi peribadatannya terletak di sisi timur Padmasana Nandini, berupa Bukit Maria Medali Wasiat, Bukit Yesus, dan Bukit Maria Memangku Yesus setelah disalib. Proses pemberkatan dihadiri oleh umat Katolik dan Hindu pada tanggal 4 Juni 2016. Di lokasi ini, umat Katolik melakukan misa setiap hari Minggu keempat setiap bulannya. Kompleks Pura Beji Anantaboga ini tidak pernah sepi pengunjung. Mereka yang datang membawa niat yang sangat beragam. Ada yang beribadah atau sekedar menenangkan diri menikmati sejuknya hawa hutan dan mendengar aliran mata air yang tak berhenti bergemericik. Tidak jarang politisi dari berbagai penjuru Nusantara juga datang ke situs ini. Tak terkecuali politisi lokal Banyuwangi. Mereka datang untuk melakukan ritual. Entah apa tujuannya, tetapi menurut pemangku pura, biasanya para politisi ini kerap datang sebelum proses pemilihan. Politisi yang datang adalah mereka yang hendak bersaing mendapatkan kursi dewan, beberapa juga ada yang merupakan calon kepala desa. Karena keberadaan simbol dan tempat ibadah beragam agama di Indonesia ini, Kompleks Pura Beji Anantaboga menjadi simbol toleransi seperti yang tertuang dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Suasana hutan yang asri sangat mendukung prosesi ibadah yang membutuhkan ketenangan. Banyaknya tanaman serta kolam-kolam membuat suasana di hutan Beji Anantaboga terasa sejuk. Nah, menariknya nih Sobat Kelana, pengunjung yang datang ke sini tidak dikenakan tarif khusus. Pihak pengelola hanya menyediakan kotak dana punya seikhlasnya dari wisatawan yang berkunjung ke Pura Beji Anantaboga. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di hutan Pura Beji Anantaboga, Kabupaten Banyuwangi. Hutan simbol toleransi antar umat beragama dari ujung timur Pulau Jawa. Semoga kita dapat menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe.
Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.